Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini jumpa lagi dengan Kak Dodo dalam belajar IPA. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri atas rangka atau lebih dikenal dengan tulang, sendi, dan otot. Tubuh manusia terdapat banyak sekali jenis tulang. Jumlah seluruh tulang tubuh manusia dewasa terdiri dari 206 tulang. Tulang memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, ialah memberi bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Fungsi yang kedua ialah melindungi organ dalam. Misalnya, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, sedangkan tulang tengkorak melindungi otak. Yang ketiga ialah tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat ialah pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat, serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot, lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan syaraf. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama tulang panjang, misalnya tulang lengan. Yang kedua ialah tulang pipih, misalnya tulang dada. Dan yang ketiga adalah tulang pendek, misalnya tulang ruas jari. Dan yang terakhir ialah tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung. Tulang yang ada di tubuh kita merupakan suatu benda yang keras. Meskipun demikian, tulang bukan suatu benda yang memiliki ukuran tetap. Beberapa bulan sebelum kamu dilahirkan, tulang kamu tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Secara bertahap, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras. Akan tetapi, pada perkembangannya, tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia menjadi tulang keras. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sendi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinartrosis. Misalnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Sendi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ialah sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung lainnya yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contoh dari sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dengan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dengan tulang paha. Selanjutnya ialah sendi engsel. Sendi engsel mempunyai gerak satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti ensel pintu. Contoh sendi engsel ialah sendi-sendi pada siku dan lutut. Berikutnya ialah sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Berikutnya ialah sendi pelana. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut dengan sendi pelana. Sendi pelana dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi pelana ialah pada pangkal ibu jari.
Selanjutnya ialah sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lainnya. Sendi geser juga dapat memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh dari sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki, dan di antara tulang belakang. Kemudian kita akan membahas tentang otot. Tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat di tubuhmu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot merupakan penggerak bagian-bagian tubuh sehingga otot disebut alat gerak aktif. Hampir 35 hingga 40% massa tubuh adalah jaringan otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Jaringan otot dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ialah otot rangka, yang kedua adalah otot polos, dan yang ketiga adalah otot jantung. Otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini disebut dengan otot lurik. Otot rangka tergolong otot sadar. Yang kedua ialah otot polos. Otot polos terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Berdasarkan prinsip kerjanya, otot polos tergolong dalam otot tak sadar. Yang ketiga ialah otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Sebaliknya, cara kerja otot jantung mirip otot polos karena tergolong tidak sadar. Otot ini tidak dapat dikontrol oleh kemauan sadarmu. Demikianlah penjelasan mengenai sistem gerak pada manusia. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.